Loh, makanya sahabat itu alhamdulillah Rasulullah ketika menyampaikan ajaran ini sesuai dengan kondisi ada umat yang berbeda-beda. Kita mungkin bukan kelasnya Sayyidina Umar, kita bukan kelas Sayyidina Ali, tapi kita ini mungkin masih ada contohnya. Ada yang karim, ada yang di kencing di masjid, ada yang senengannya tidur di masjid. Ya ada contohnya. Jadi umat Rasulullah itu beda-beda dari dulu, maka nggak usah diseragamkan. Makanya ketika Rasulullah itu di Mekah, keluar dari Mekah, itu apa yang terjadi? Kaget umat Rasul itu ketika orang Madinah ketemu orang Cina di Madinah. Ya Rasul, di pasar itu di Mekah nggak ada, tapi di Madinah kok ada. Orang itu botak separuh, kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12. Itu siapa ya? Oh, itu orang Cina. Makanya utlubul ilma walau bisin, akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan pengembaraan mencari tanah Sin, ketemu tanah Tiongkok, maka sahabat Sa'ad hidup di sana. Pulang lagi, Rasulullah masih hidup, balik lagi ke Tiongkok. Pulang lagi, Rasulullah sudah nggak ada, maka sahabat balik ke Cina. Lu itu ketemu orang Cina aja kaget. Lah itu sahabat ke Madinah ketemu sama orang Yahudi. Sahabat kaget, ya Rasul, di pasar ada orang usil suka nipu. Nipu gimana? Perdagangannya jelek, dibilang bagus, belum ada yang nawar, katanya ada yang nawar. Oh, biasanya yang model begitu Yahudi. Kalau kamu mau lihat orang Yahudi gampang kok cirinya. Apa? Cirinya itu sudah tua, rambutnya hitam, giginya masih utuh, nggak punya jenggot. Kok bisa begitu ya Rasul? Iya, karena itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel ditempeling. Malaikat pulang kepada Allah, ya Allah, itu siapa? Mau tak cabut nyawanya kok aku ditempeling? Oh, jangan macam-macam sama dia, itu Musa. Musa jangankan kamu, aku aja pernah dikomplain sama dia. Ilmu apa udah habis ya Allah? Enggak, tak kasihkan Khidir dan dia gagal. Besok lagi yang sopan kalau ketemu dia. Maka malaikat Israel datang, assalamualaikum ya Jibril, ya Musa, salam. Apa? Mau tak tempelin lagi? Enggak. Nyawamu udah expired, waktunya kita cabut. Lah ya, tapi besok bilang dong. Enggak, temanku sudah bilang rambutmu putih, jenggotmu semrawut, gigimu rontok. Oh, kalau udah gitu ya cabut lah, cabut. Orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut nyawanya karena rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semrawut. Maka orang Yahudi punya pekerjaan baru, nyemir rambut, memperbaiki gigi, nyukur jenggot, supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Sehingga sampai di zaman Rasulullah urusan jenggot itu untuk menyelisihi orang Yahudi. Loh. Maka orang sini terserah, sampai mau berjenggot ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Lah ya itu kan urusannya jelas. Ada urusan antara Islam dan Yahudi dalam urusan jenggot. Tapi kalau sampai mau berjenggot ya sunnahnya harus dipakai, karena sunnah jenggot zaman Rasul itu kalau ketemu temannya dielus gini, terus mencium pipi kiri, pipi kanan, buka kepalanya. Yang tua dicium ubun-ubunnya sama yang muda. Loh, itu sunnahnya jenggot. Kalau cuman jenggotnya aja bisa dipanjangkan, yang sulit itu sama sunnahnya. Karena orang Madura kalau dilus harus ditunjuk, ini yang susah. Kalau jenggotnya mudah tinggal dipanjangkan, tapi kalau dilus-lus itu yang emosi. Loh itu loh, makanya orang sekarang nggak ada yang ribut lagi. Ribut masalah jenggot ya gara-gara Kiai Said Akil ya mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok. Wah, kan ribut di mana-mana. Itu ada sebabnya. Santri itu punya sesepuh namanya Wali Songo. Wali Songo itu diyakini para sesepuh kita bahwa beliau adalah jalan Islam kita. Loh, kok tiba-tiba ada orang mengatakan Wali Songo itu tidak ada. Dilala yang ngomong gitu salah satunya ada namanya kalau nggak salah Zainal Abidin apa siapa gitu. Itu jenggotnya panjang. Makanya akhirnya Kiai Said, oh dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Maksudnya orang yang mengatakan Wali Songo tidak
Tidak ada. Bukan semua orang berjenggot, bukan. Ya orang yang mengatakan Wali Songo nggak ada itu ternyata jenggotnya panjang. Maka dibalas sama Kiai Said, oh orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Nah orang ini balas lagi sama Kiai Said. Kiai Said itu yang goblok. Masa penerus Wali Songo mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin Wali Songo kok nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Tapi kan digoreng terus oleh orang yang bawa bimoli kemana-mana. Goreng ini, goreng ini. Itu aja asalnya urusannya. Jadi bukannya kemudian semua orang berjenggot goblok, bukan. Yang alo-alo Wali Songo itu nggak ada, itu loh jenggotnya panjang. Loh itu asalnya loh. Makanya nah Yahudi itu suka-suka diajak. Makanya sampai zaman Rasulullah urusan jenggot itu adalah urusan menyelisih orang Yahudi. Yahudi itu kalau nafsiri Quran suka-suka diajak. Ya ayuhan nasi manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Tafsirnya beda. Kenapa laki-laki dan perempuan itu berbeda? Kata orang Yahudi, yang laki-laki begini, yang perempuan begini. Ini gara-gara buah khuldi. Buah khuldi itu buahnya 6. Diambil 3-3-nya sama 6-6-nya sama Nabi Adam. Yang 3 diberikan Siti Hawa, yang 3 dibawa Nabi Adam. Siti Hawa mau makan nggak bisa mecah buah itu, dipukul sama Nabi Adam, pecah jadi 2. Mau dimakan ketahuan Allah, karena ketahuan dia takut disembunyikan di sini. Nah ini tafsir kitab Israiliyat kan, kalau pengen tahu sembunyikan sini. Nah yang 2 sembunyikan sini, makanya ini pecah, yang ini 2 di sini. Punya Nabi Adam ditelen 1 nyantol di sini jadi jakun ini. Nah yang 2 dipetik masih ada gagangnya, sembunyikan sini. Itu ada dalam kitab Bani Israel. Makanya orang Bani Israel tidak boleh menafsiri Quran, namanya tafsir Israiliyat. Itu banyak aneh-aneh aja lah. Zaman kan nggak pernah baca yang begitu-begitu. Islam itu ya Allah indahnya luar biasa. Ya terus bergeser kemana? Geser ke Persia. Persia itu negeri paling maju di samping negara Arab. Rajanya namanya Rustum. Orang Madura bilangnya Rustam. Ini raja Persia. Nggak ada yang bisa mengislamkan orang-orang ini. Yang datang ke situ akhirnya Sayyidina Ali harus diislamkan. Sayyidina Ali datang ke situ. Begitu Sayyidina Ali datang ke situ, akhirnya Raja Rustam ini tertarik masuk Islam, ngambil menantu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain begitu masuk Islam, akhirnya si Raja Rustam begitu masuk Islam, dia tidak lagi beragama yang sebelumnya. Agamanya apa? Majusi. Orang Majusi itu kalau menyembah api. Lah apinya Majusi itu kalau disembah ditaruh di bangunan tinggi, namanya Manaro. Taruh namanya Manaro. Begitu masuk Islam apinya dibuang, tapi Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro. Nah setiap orang lihat Manaro kok bagus, maka kaum muslimin pengen bangun Manaro. Itulah yang sampai Pamekasan namanya menara, sampai Jawa namanya menoro. Wah Islam itu gak kok terus indah Islam itu bergerak terus itu. Nah setelah gerak dari situ terus, tapi ada sahabat Ali terbunuh, termasuk Sayyidina Husain terbunuh. Itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Maka bulan Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin. Orang Madura menyebutnya Sura atau apa? Sora. Nah, karena orang Madura kan sama sama orang Jawa. Bahasa Arab itu kalau kepanjangan diambil buntutnya aja, ekornya. Muhammad Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, Zainuddin Udin. Itu makanya Abdul Dul. Lah ya makanya saya itu pernah dapat tamu dari Pamekasan, tanya kamu namanya siapa? Mat Ali ya. Nah ini Mat Rohman ya. Lah Mat itu Muhammad.
Jangan mat gitu aja. Oh, berarti mat itu dari Muhammad, Kiai? Iya, mat itu dari Muhammad. Makanya kamu Muhammad Ali, Muhammad Rahman. Oh, baru tahu saya, Kiai, kalau Muhammad itu, mat itu dari Muhammad. Iya. Lah rumahmu mana, Mat? Itu, Kiai, di Pamekasan, deket alun-alun. Sebelah mana? Itu belakangnya Muhammad Drosah. Ya kalau madrasah ya madrasah gitu aja, nggak usah pakai Muhammad Drosah. Kalau madrasah ya madrasah aja, nggak usah pakai Muhammad Drosah. Nah itu loh, makanya diinget-inget bulan Sora. Lah itu makanya kalau di sini bulan Sora itu orang tidak nikahin anak, nggak mantu, bikin bubur merah putih, terus santunan anak ya yatim untuk mengingat peristiwa itu. Makanya ini cara-cara orang yang jauh itu peringatan. Dari peristiwa itu kemudian lahir selamat satu, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin punya anak namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Nah saya Ja'far Shadiq udah nggak kuat hidup di sana, makanya sambat. Mengeluh sama Rasulullah. Keluhannya kita bisa baca setiap saat sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu curhatnya Sayyid Ja'far Shadiq karena nggak tahan, maka ya udah sibukkanlah orang yang jahat sama orang jahat dan aku keluarkan dari mereka. Lah itu keluar akhirnya jauh dari tanah Arab, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad tambah jauh punya anak Sayyid Aisyah, punya anak tambah jauh namanya Sayyid Ahmad karena hijrah jauh dikenal Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Muhajir tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad tambah jauh punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalil Qasam tambah jauh punya anak Sayyid Mirbat, tambah jauh punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Sayyid Ahmad Jalaluddin, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Muhammad, tambah jauh punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir yang akhirnya dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubra, punya anak Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi, tambah jauh punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel pindah Surabaya. Loh, nah Sunan Ampel punya murid gitu kan, punya anak namanya Raden Maktum Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid, Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid Sunan Geseng. Sunan Geseng punya murid namanya Mbak Abdurrahman Lasem, punya murid namanya Mbak Jabar. Mbak Jabar punya murid Mbak Sufyan. Mbak Sufyan punya murid Mbak Abdul Halim. Mbak Abdul Halim punya murid Mbak Abdul Wahid, punya murid Mbak Asy'ari. Mbak Asy'ari punya putra Kiai Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama, yang akhirnya menggerakkan perang bersama dalam 10 November. Lah Mbah Hashim Asy'ari punya murid Mbah Maksum. Mbah Maksum berada di Lasem sana, punya anak murid jadi Bupati Pamekasan. Itu orangnya. Loh itu loh caranya. Nah itu loh, makanya ketika Islam ini gerak terus lama-lama ketemu bangsa Nusantara. Dan bangsa Nusantara ketika sampai ke sini orang Islam dari Arab sana, ini ketemu bangsa yang sedang hebat-hebatnya. Ketemu bangsa yang lagi kuatnya, punya negara besar namanya
Sari. Negara adidaya, adikuasa, negara yang mampu menaklukkan Mongolia. Padahal Mongolia menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina. Itu ditaklukkan oleh bangsa Nusantara namanya Singasari. Itu panglima perangnya namanya Ronggolawe. Anak siapa? Anak Arya Wiraraja, orang Madura, yang mengatur strategi perang melawan Mongolia. Orang Madura namanya Arya Wiraraja. Kalian sudah nggak ngerti itu. Makamnya di mana? Kamu sudah nggak ngerti. Madura punya orang hebat yang mengatur bagaimana Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan Mongolia. Setelah itu Arya Wiraraja mengatur berdirinya bangsa besar namanya Majapahit. Jadi kingmakernya Majapahit ada di Pulau Madura. Orang Madura nggak ngerti, ngertinya Sakera. Bahwa di tanah ini bersemayam orang yang mampu menyatukan Nusantara, yang punya kekuasaan sampai Korea Selatan, sampai Madagaskar. Itu yang ngatur semuanya orang Madura, namanya Arya Wiraraja. Anak milenial nggak ngerti. Ini loh, makanya malam hari ini saya mau bongkar semuanya, biar anak-anak muda tidak kehilangan masa lalu. Biar tidak menyalahkan siapapun, bahwa Islam ketemu bangsa ini, ketemu bangsa yang sangat maju, bangsa yang sangat besar, namanya bangsa Majapahit, dan sebelumnya ada bangsa Singasari. Dan orang Madura tidak boleh melupakan yang membuat bangsa sebesar itu, desainernya ada di Pulau Madura, nggak boleh. Maka Madura kapan-kapan harus bikin pesta festival Arya Wiraraja, mesti dibuatkan biar nggak lupa. Iya, memang pusat kekuasaannya ada di Majapahit, di Mojokerto, tapi desainernya ada di Madura. Jadi ada king, ada kingmaker. Jadi itu nggak ngerti anak sekarang mana. Taunya Arya Wiraraja nama terminal di Sumenep, itu aja. Jangan main-main sampean. Orang hebat di sini yang membuat bangsa ini disegani oleh seluruh dunia. Mongolia punya kapal yang sanggup mengangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Kapal yang paling ditakuti. Sama kapal Kertanegara dihajar karena kapal Singasari sanggup mengangkut 1.500 tentara, 2.500 tentara, 1.500 kuda. Kapal besar. Makanya jangan sekali-sekali kamu dibodohi orang, menganggap bangsa ini bangsa kecil, bangsa tempe. Bangsa ini bangsa besar, apapun dimiliki oleh bangsa ini. Orangnya kecil-kecil tapi orangnya kuat-kuat. Apa yang tidak dimiliki bangsa ini? Mari kita hitung satu-satu. Ya, orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Ing Tai. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Arab punya Kais dan Laila. Orang Nusantara banyak sekali kisah cinta, mulai dari Andi-Andi Lumut, Panji Asmoro Bangun, banyak sekali. Ada Sangkuriang, macam-macam, banyak kita punya. Orang Eropa punya laki-laki kuat namanya Samson. Kita punya Bantung Bondowoso, kita punya Joko Tole, kita punya si Pahit Lidah. Apa yang kurang kuat dari bangsa ini? Sana punya kisah cerita Ibu Tiri yang kejam, punya anak Cinderella. Kita juga punya bawang putih, bawang merah. Apa yang kita punya? Ayo. Loh, orang Eropa punya binatang bisa ngomong, namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuriti timun, lengkap. Peradaban kita dilihat bisa. Alat musiknya orang Arab terbuat dari kulit dan kayu, namanya terbang. Alat musiknya orang Eropa gitar terbuat dari kayu dan tali. Kayu dan tali tinggal motong, kulit dan kayu tinggal motong kambing. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam.
Gak main-main. Kita punya senjata yang namanya keris. Sampai hari ini Jerman kalang kabut ketika berbicara keris. Karena ujung keris yang lama itu meleleh di suhu 15.000 derajat. Nuklir hanya sanggup mengangkat sampai 6.000 derajat. Lantas nenek moyang kita sanggup mengangkat 15.000 derajat. Api apa? Saya sudah nggak ngerti, saya juga nggak bisa jawab. Saya akhirnya jawab itu dulu logamnya dibawa jin ke neraka, bawa naik lagi. Dan peradaban keris hari ini oleh UNESCO diakui empu terbesar di dunia ada di Pulau Madura. Artinya pulau ini pasti menyimpan sejarah masa lalu yang sangat luar biasa. Makanya jangan lupakan sejarah lalu Madura. Loh, ini fakta yang ada di lapangan. Tanya UNESCO. Peradaban keris di dunia pusatnya sekarang ada di Madura, dan satu-satunya empu perempuan ada di Pulau Madura. Hah? Saya aja tahu, kamu nggak ngerti. Kamu sibuk pilpres soalnya. Mari kita pikir satu-satu. Kita punya bangsa besar.